Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Financial Technology and Data Analytics atau Fintech dan Data Analytics, di mana hari ini kita akan membahas dua sesi perkuliahan terkait dengan RegTech, InsurTech, dan WealthTech. Kemudian kita akan lanjutkan dengan topik mengenai risiko dan etika penggunaan fintech. Untuk materi, sudah bisa mahasiswa akses di sesi 5 dan sesi 6. Begitu juga untuk evaluasi di masing-masing sesi sudah saya siapkan untuk bisa diisi langsung oleh mahasiswa. Seperti biasa, saya berikan waktu untuk tambahan, yaitu 1 hari ya, untuk menyelesaikan evaluasi dari fintech yang ada. Kenapa saya berikan waktu tambahan 1 hari? Karena untuk video dari sesi perkuliahan ini mungkin baru bisa saya upload di siang atau sore nanti. Jadi nggak bisa langsung. Siapa tahu ada yang mau mengulang, jadi masih bisa punya waktu tambahan dalam proses pengerjaannya. Oke, kita akan mulai dulu dengan materi pertama terkait dengan InsurTech, WealthTech, dan RegTech yang ada di materi sesi 5. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya PowerPoint-nya ya. Oke, baik. Apa? Ya, terima kasih responnya. Materi kita akan berbicara mengenai InsurTech, WealthTech, dan RegTech. Ini adalah akronim atau singkatan dari berbagai fungsi yang menyertai di dalam penggunaan teknologi finansial atau fintech. Nah, sebelumnya di sesi yang lalu kita sudah sempat membahas 3 komponen dasar atau elemen dasar yang sering kita temui di dalam penggunaan fintech dan data analytics. Yang paling sering kalian gunakan atau yang paling sering kalian temui yang pertama ada digital banking yang juga sudah melekat fasilitasnya di dalam gadget kalian masing-masing atau device kalian masing-masing. Kemudian minggu lalu kita juga sempat membahas mengenai model bisnis dari bank digital itu seperti apa. Perbedaannya dengan bank konvensional juga seperti apa. Dan muncullah satu mekanisme baru yaitu namanya open banking, di mana dia menggunakan prinsip API sebagai layer base-nya atau dasar penggunaan untuk berbagai macam aktivitas dan fasilitas yang bisa dipakai menggunakan open banking. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda, tetapi juga ada kaitannya dengan dunia digital. Kita membahas mengenai masalah asuransi dan juga investasi. Nah, menurut kalian, apakah jenis asuransi maupun investasi itu juga saat ini bisa sepenuhnya kita menggunakan atau kita pakai dengan mode digital? Menurut kalian bagaimana? Bisa nggak asuransi dan investasi yang saat ini ya kita mau pakai itu sudah bisa digunakan dengan mode digital? Menurut saya sih bisa ya, Pak. Oke, sudah pernah pakai apa, Stella? Belum pernah sih, Pak. Cuman Belum kan pernah. contohnya sekarang kan udah banyak ya, Pak. Kayak Mm-mm. investasi digital kayak Bibit, Ajaib. Terus juga Oke, investasi mm-mm. emas kan sekarang juga Betul. ada emas digital kan, Pak. Betul, betul. Ya, untuk investasi jelas ya, karena iklannya cukup banyak ya. Bibit, Ajaib itu yang paling banyak sering kita lihat. Kemudian ada emas ya, emas digital. Dari Pegadaian juga ada. Sama. Kalau asuransi, ada yang sudah pernah pakai asuransi digital? Belum pernah sama sekali? Yakin belum pernah? Sudah pernah naik pesawat? Sudah ya. Kalian klaim asuransinya nggak di pesawat itu ketika pembelian tiket? Ada klik insurance nggak? Sebenarnya pembelian tiket pesawat atau mode transportasi baik darat, laut maupun udara itu sudah klik atau satu paket dengan yang namanya asuransi. Sistemnya digital. Kalau kan pembelinya digital, berarti dia asuransinya ada digital. Nah, asuransi ini melindunginya kapan? Pada saat kalian melakukan perjalanan. Jadi dia asuransi yang sifatnya bisa harian atau pada term tertentu. Misalkan sampai pada tanggal berapa nih? Kalian mau berangkat tanggal 13, oke, berarti dia hanya proteksi di tanggal 13 itu aja. Kalau tanggal 14-nya ternyata kalian terjadi sesuatu gitu ya di tempat yang baru, nah itu udah nggak diproteksi asuransi karena proteksinya hanya untuk perjalanan di tanggal 13 itu.
Dan saat ini sudah banyak menggunakan seperti itu, ditempel langsung di dalam tiket kereta api, tiket pesawat terbang, dan juga mungkin tiket mode-mode transportasi yang lainnya. Bahkan termasuk bus itu sudah termasuk ya, ada asuransinya, jasara harja, yang modelnya juga digital base. Nah, kalau ini tadi yang sempat disebutkan Stella pasti sudah pakai ya. Kebanyakan masih kita pakai. Ada yang bibit, ada yang ajaib. Kenapa hanya dua ini? Karena dua ini paling dominan. Sebenarnya ada juga yang lain, tapi yang paling sering muncul di iklan, kemudian yang paling banyak kalau saya survei di Gen Z itu pasti ya kalau nggak dua ini. Ya. Alasannya apa? Saya juga kurang tahu, tapi dua nama ini yang paling sering muncul. Apakah mungkin paling mudah atau paling eh, user friendly dan sebagainya itu asal-asalnya menurut saya lebih personal ya. Tapi dua ini lebih sering kita pakai. Kemudian kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi tersebut ya di investasi digital, itu selalu ada muncul yang namanya Robo Advisor. Pernah dengar? Pernah lihat? Atau pernah pakai Robo Advisor? Kalian percaya nggak sama rekomendasinya si Robo Advisor itu? Siapa yang pernah pakai? Ada yang menggunakan investasi digital? Kalian pakai perhitungan kalian sendiri, analisis sendiri, atau ikut influencer, financial advisor, atau justru pakai robo advisor? Coba, siapa ada yang menggunakan investasi berbasis digital? Ada? Nggak ada satupun dari kalian yang bermain investasi secara digital? Oke, kalau nggak ada, ya di dalam penggunaan investasi digital itu biasanya ada satu muncul AI atau ibaratnya sebuah teknologi yang memudahkan atau membantu kita melakukan analisis ya. Tapi ini berbasis data yang historical yang sudah ada, kemudian dia sudah disetting oleh si penggunanya atau ditentukan dia punya kriteria-kriteria tertentu sehingga namanya juga robot ya harus ada settingan dari manusianya dan dia akan memberikan saran atau advice terkait dengan apa yang kamu minta tetapi sesuai dalam koridor yang sudah disetting oleh si penggunanya tersebut. Nah, ini memang berbeda dari kalau kita melakukan analisis mandiri dan juga menggunakan influencer atau financial advisor di mana mereka punya ada experience di sana. Ya, experience itu kadang tidak hanya terkait dengan data historis, tapi juga bagaimana dia berpengalaman terhadap kondisi pasar yang mungkin naik dan turun dan sebagainya. Jadi ini di luar dari kemampuan si robo advisor sendiri. Tapi apakah kalian percaya rekomendasi robo advisor itu kembali lagi ya ke masing-masing personal karena investasi itu kan sifatnya lebih personal. Nah, kenapa tadi muncul ada investasi digital, ada asuransi digital ya? Karena hari ini kita mau membahas itu. Ada yang namanya InsurTech, insurance technology ya, ada WealthTech, wealth technology untuk memperkaya diri atau lebih cenderung kita menggunakan apa namanya? Investasi digital ya. InsurTech berarti menggunakan asuransi digital dan satu lagi ada regulatory technical regulatory teknologi atau alat bantu untuk mengawasi peredaran dari yang namanya simulasi-simulasi berbasis teknologi finansial. Nah, kita akan lihat masing-masing bisnis ini punya modelnya seperti apa, kemudian bagaimana di Indonesia diterapkan, dan melihat peluang dan risiko dari masing-masing kelompok ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang disebut dengan InsurTech ya. Kalau dari gambarnya kita bisa lihat InsurTech ini mengakomodir berbagai macam fasilitas dari mulai pekerjaan, finansial, kesehatan, kebakaran, dan sebagainya proteksi bahkan security. Ya. InsurTech itu apa sih? Sebenarnya dia kombinasi dari insurance dan teknologi. Insurance menurut saya kalian sudah paham lah. Asuransi itu memproteksi apa yang kita miliki, aset yang kita miliki supaya tidak terjadi potential loss yang kita harapkan. Atau kalaupun ada loss atau ada kerugian, itu tidak sebesar yang seharusnya. Jadi ada bantalannya, ada proteksinya. Dan di sini dikemas dengan penggunaan teknologi. Atau dari sini kita tidak harus bertemu dengan
agen asuransinya. Kita bisa langsung menggunakan teknologi untuk melakukan aplikasi, untuk rejections mungkin ya, untuk melakukan pembayaran premi atau bahkan melakukan klaim. Jadi semuanya based on teknologi. Itu namanya InsurTech. Jadi kalau kita bicara secara definisi, InsurTech itu apa sih? Yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan asuransi supaya lebih efisien, lebih personal, dan lebih cepat aja dalam prosesnya, mulai dari perekrutan sampai proses klaim dari asuransi tersebut. Ya, InsurTech sendiri itu sudah diizinkan beroperasi di Indonesia. Salah satu regulator yang menjamin dan juga mengawasi pergerakan dari model insurance teknologi ini adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, saat ini kita mulai menemukan banyak sekali model bisnis dari InsurTech itu sendiri. Ada yang dia terkait dengan digital distribution atau penjualan online. Ya. Mungkin kalau kalian memperhatikan, kalian beli barang di Tokopedia, contohnya gitu ya. Tokopedia, kemudian pada saat kalian mau check out atau di Shopee mau check out, ditanya ada asuransi pengiriman enggak gitu ya. Mau klaim asuransi enggak cuma Rp300, Rp100 atau berapapun. Nah, itu adalah salah satu model bisnis dari InsurTech terkait dengan distributions ya atau penjualan online. Itu yang sudah kalian temui, bahkan kalian ada sendiri pakai di lapangan. Biasanya kita mungkin nggak pakai, tapi kalau barang itu mungkin value-nya tinggi, ya kita kemungkinan besar akan pakai untuk proteksi, supaya takut nggak rusak di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usage-based insurance terkait dengan kondisi perjalanan dan mode transportasi. Yang sempat saya singgung di awal tadi, kalau naik pesawat ya, kemudian transportasi darat ya, kalau ada kecelakaan atau sebagainya, kita bisa klaim, kita bisa mendapatkan fasilitas, yang itu semua menggunakan model bisnis dari InsurTech di bidang mode transportasi ya. Yang ketiga bisa menggunakan AI underwriting ya. Jadi apapun proses aplikasi kita nggak harus bertemu dengan manusia yang berperan sebagai agent asuransi. Kita bisa menggunakan robo advisor. Butuh asuransi, tinggal tanya sama chat dari virtual assistant-nya atau robo assistant-nya. Kemudian kita dibikinkan skema asuransi dan kemudian kita bisa submit dan sebagainya. Itu semua di bawahnya AI. Dan itu masuk bagiannya sebagai modal bisnisnya InsurTech. Dan yang terakhir adalah terkait dengan otomatisasi dari klaim. Ya, kalau tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba ada kejadian, kalian klaimnya langsung dari aplikasi, langsung bisa keluar cair, dan dananya bisa langsung dipakai. Nah, 4 model bisnis ini yang saat ini kita bisa temukan di dalam bisnis insurance teknologi yang sudah beroperasi di Indonesia. Minimal 4 ini tuh ada. Mereka sekarang masih mengembangkan yang lain-lain karena melihat dari proses potensi pasarnya, potensi penggunaannya itu memungkinkan sekali ya. Tetapi paling tidak 4 ini yang menjadi dasar di saat penggunaan model bisnis InsurTech itu pertama kali dikemukakan di Indonesia. Nah, kenapa InsurTech ini bisa menjadi dominan atau bisa cukup banyak peminatnya di Indonesia? Karena dia punya beberapa keunggulan. Satu, prosesnya dia pasti cepat ya. Nggak harus ketemu orang, nggak harus sedia banyak dokumen, semuanya by online dan anytime ya. 24 jam pun bisa. Kalau kita janjian sama orang kan ada cari hari lah, cari jam yang pas dan sebagainya, harus izin dan sebagainya. Nah, ini enggak. Dia menggunakan aplikasi. Jadi kita tunggu aja waktu kita yang kosong, masukin dokumen yang dibutuhkan, prosesnya sungguh cepat. Yang kedua, premi pasti lebih murah, lebih terjangkau karena dia tidak ada biaya agen di sana. Dia tidak harus membayar fee atau komisi dari agen, jadi dipangkas semua biaya-biaya terkait itu langsung fokus kepada premi yang mau dimanfaatkan atau dipakai oleh si pengguna asuransi. Dan yang terakhir, sudah nggak perlu dokumen-dokumen yang dicetak, ya. Semuanya paperless, by digital, by applications, ya. Tapi nanti ada berkasnya akan di-email ke kita, biasanya dalam bentuk PDF, ya, atau berbagai macam file yang lain lah. Intinya dia tidak harus dicetak. Ya, ini salah satu keunggulan dari InsurTech yang membuat dia jadi dominan atau banyak dipakai oleh masyarakat.
Contohnya di kita ada yang paling banyak ada tiga ya. Ada pasar polis, kalau mungkin pernah dengar ya. Ada koala, mungkin kalian agak jarang kalau dengar koala. Sama Fuse ya. Fuse itu juga bagian dari insurtech di Indonesia. Yang paling dominan digunakan itu pasar polis memang. Karena agennya atau perusahaannya udah mencakup banyak transportasi, kemudian penggunaan dari model pengantaran ya seperti logistik ya dia ada di Tokopedia antar aja dan sebagainya itu dia include di situ. Ya, jadi lebih banyak dipakai, lebih banyak kita temukan itu pasar polis kalau di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan insurance technology? Ada dari mahasiswa? Insurance technology? Belum, Pak. Oke, terima kasih responnya Stella. Baik, kita lanjut. Ya. Dengan adanya insurance teknologi tadi, membuat kemunculan atau kompetisi yang terjadi di asuransi konvensional. Ya. Pertanyaannya, mengapa asuransi model konvensional yang sudah ada sebelumnya, yang pakai paper, harus pakai agen dan sebagainya, itu cenderung lambat beradaptasi? Ada yang tahu kira-kira faktornya apa? Atau mungkin ada dari kalian yang agen asuransi yang sekarang udah mulai kesulitan menambah apa namanya jaringan. Kira-kira kenapa? Ada yang mau berkomentar? Ada pendapat kenapa asuransi konvensional itu justru cenderung lambat beradaptasi dibandingkan dengan asuransi model digital? Atau ada dari kalian yang pakai asuransi model konvensional? Kesehatan mungkin? Biasanya asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu banyak yang sudah pakai. Kalau BPJS itu asuransi, Bu. Asuransi, asuransi. Itu asuransi. Kira-kira kenapa ya? Banyak orang lebih suka pakai yang digital, sedangkan konvensional agak sedikit ditinggalin, tapi masih ada. Cuman dia cukup lambat ya untuk adaptasi dengan teknologi yang baru. BPJS sekarang sudah digital ya, karena kita sudah bisa pakai aplikasi, nggak harus bawa kartu lagi. Di aplikasi itu eh, isinya ada satu data, satu kakak, satu kartu keluarga. Jadi sudah ada semua, tinggal ditunjukin di aplikasinya, kemudian kita bikin appointment juga dari aplikasi, tinggal datang ke Vaskes terdekat ya untuk melakukan mendapat pelayanan. Jadi semuanya sudah basis digital. Kalau kita ngomongin asuransi konvensional, biasanya itu terkait dengan periode atau jangka waktu. Contoh pembayaran asuransinya 1 tahun, atau untuk 2 tahun, atau mungkin proteksinya selama 20 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, orang mungkin nggak berpikir yang selama itu. Mereka mungkin kebutuhannya adalah sesuai dengan yang mereka mau aja, yang pendek-pendek aja, contoh untuk perjalanan, untuk transportasi, untuk logistik gitu kan. Jadi, itu yang menyebabkan pasar dari asuransi konvensional itu menjadi terhambat. Ya. Ngapain kalau kita mau perjalanan 1 hari harus bayar asuransi yang mungkin memproteksi kita selama 1 tahun. Biayanya terlalu besar. Ya. Mereka maunya apa? Asuransi itu biayanya murah. Semurah mungkin. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada klaim ya atau nggak ada kejadian apa-apa kan mereka hangus. Nah, disitulah mereka merasa bahwa ini adalah sebuah cost atau pembiayaan yang kalau bisa ditekan ya dia akan tekan. Ini yang membuat asuransi konvensional menjadi kurang cepat atau kurang apa ya, kurang agresif untuk beradaptasi dengan kondisi teknologi yang ada sekarang. Itu ya. Itu terkait dengan insurance atau insurance technology, insurtech. Ya. Berikutnya yang kedua kita membahas mengenai wealth tax ya, wealth tax. Wealth tax itu apa? Wealth tax adalah gabungan antara wealth management atau manajemen kekayaan dengan teknologi. Ya. Welltex ini adalah sebuah platform digital ya atau sebuah mekanisme atau aplikasi digital yang mempertemukan penggunaan investasi dan pengelolaan aset di dalam
satu sumber atau satu platform. Jadi di dalam penggunaan atau pengelolaan aset ini kita akan ketemu dengan yang namanya robo advisor, si pemberi saran, gitu ya. Kemudian juga ada reksadana atau mutual fund yang sifatnya digital. Nggak harus pakai aplikasi dan sebagainya, cukup klik submit kita sudah bisa masukin. Dan juga kita bisa menggunakan jasa automated portfolio. Kalian punya aset apa, semuanya bisa dikelola langsung dan langsung dilaporin saat itu juga, real time. Itu adalah mekanisme yang dimiliki oleh Welltex. Welltex, yaitu platform digital untuk investasi dan kelola aset kalian. Contohnya yang paling banyak dipakai itu Bibit nomor satu di Indonesia. Ya, dengan berbagai macam koneksinya dia ada berkoneksi dengan Stockbit, dengan pasar obligasi dan sebagainya macam-macam, tapi semuanya under dari manajemennya Bibit. Kemudian ada juga Ajaib, itu pesaingnya, kompetitornya dari Bibit ya. Kemudian ada juga satu lagi Bareksa. Bareksa ini pemain lama. Biasanya yang pakai itu ada industri-industri yang besar atau orang-orang lama yang sebelum ada kemunculan Bibit dan Ajaib yang lebih eh, friendly ya menggunakan gadget, itu Bibit dan Ajaib, tapi Bareksa waktu itu belum. Nah, sekarang sudah mulai berubah, beradaptasi ke sana, dia bisa menggunakan platform digital dari handphone masing-masing. Nggak harus pakai aplikasi internet lagi. Bagaimana model bisnisnya dari Welltex? Nah, Welltex itu ngambil keuntungan dari tiga cara. Yang pertama, setiap ada transaksi, itu ada fee transaksi. Makin sering kalian jual beli dan sebagainya, itu ada fee yang masuk memperkaya dari si sekuritasnya atau si pengguna dari Welltex itu sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita hemat? Ya jangan banyak transaksi, gitu. Jangan banyak transaksi. Kalau pakai mutual fund, berarti kita akan ditarik manajemen fee. Oke lah, misalkan mutual fund-nya atau reksadananya ada kenaikan misalkan 5%. Tapi ingat dulu biaya manajemen fee-nya berapa. Kalau 1%, berarti 5% itu harus dikurangi 1% dulu untuk biaya manajemen. Kalau untung nggak apa-apa, tapi kalau rugi gimana? Tetap dia bayar 1%. Jadi nggak enaknya reksadana seperti itu. Untung atau rugi, manajemen fee tetap harus dibayar, harus ditarik. Yang ketiga, dia dapat dari komisi produk. Jadi kalau dia ada apa namanya influence satu produk gitu kan, ini rekomendasi A, rekomendasi B, C, dan misalkan ternyata kita ambil rekomendasinya, kita menjadi bagian dari investasi di produk tersebut, maka si vendor Welltech itu dapat komisi dari sana. Nah, itu adalah rangkaian pendapatan yang bisa didapatkan oleh para pengguna Welltex, termasuk influencer di sana. Influencer bisa dapatnya dari komisi produk, ya. Kalau misalkan ada influencer bilang ini, beli A, B, C gitu kan, kalian bisa beli, maka dapat komisi. Bukan berarti si influencer tersebut punya ya, enggak. Influencer tersebut biasanya hanya mempromot aja, kemudian dia akan dapat komisi kalau sudah banyak orang yang berinvest ke sana. Itu model pendapatan atau model bisnis yang ada di Welltex ya. Kemudian yang paling sering kita temui itu namanya robo advisor yang sering ketemu ya. Robo advisor ini apa? Dia sebetulnya adalah robot ya. Namanya robo advisor berarti kan robot, isinya apa? Algoritma aja. Algoritma itu muncul di mana? Ketika kalian bertanya sesuatu, dia akan mikir, dia akan proses, kemudian dia kasih solusi. Solusinya bukan solusi tunggal, biasanya lebih dari satu, minimal dua lah. Kalau nggak A, B, kalian pilih mana? Kalau A, nanti dia akan lanjut lagi kemana? Dia kasih solusi lagi. Kalau B, berarti kalau dia nanya kemana? Itu mereka tugasnya si robo advisor begitu. Dia pasti bikin algoritma dan pilihannya minimal ada dua. Jadi kita nggak bisa pakai pilihan tunggal itu nggak. Jadi ujung-ujungnya tetap ada di kita. Oleh karena itu, robo advisor ini terdampak atau berpengaruh dari mana? Dari profil risiko kita masing-masing. Ada yang orangnya berani ambil risiko tinggi, high risk. Ada juga yang nggak berani ambil risiko, ya. Itu tergantung. Maka si robo advisor akan menyesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Kemudian dia akan ngitung ulang alokasi aset kita berapa. Yang ideal itu berapa, kemudian portfolionya akan menyesuaikan secara otomatis. Itu adalah tugasnya si robo advisor.
tanpa kalian harus sewa dan bayar yang namanya analis keuangan. Ya. Dia bisa melakukan tugas itu sesuai dengan kebutuhan yang kita mau dan sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Tuh. Nah, untungnya pakai robo advisor apa? Kita nggak perlu bayar jasa analis keuangan, jadi biayanya rendah. Aksesnya mudah lah, pakai aplikasi kita aja dari gadget kita, nempel kok gitu. Dan dia tidak ada bias emosional. Kalau kita pakai analis keuangan yang bentuknya adalah manusia ya, nah manusia punya ikatan emosional ya. Kalau dia nggak cocok sama omongan kita ya dia advice-nya mungkin nggak sesuai. Tapi kalau robot kan nggak seperti itu. Robot tidak punya perasaan ya. Kamu nanya apa ya dia akan jawab. Meskipun dia kamu bohongin dia nggak akan marah gitu ya. Jadi meskipun kalian bikin ceritanya itu nggak bener pun dia nggak akan korek-korek itu karena itu adalah robot, itu hanya mesin aja. Jadi dia nggak punya emosi. Jadi minim sekali bias emosional. Itu keunggulan ya kalau kita menggunakan yang namanya robo advisor dari Wealth Insurance atau sorry Wealth Technology ya, Wealth Management Technology. Ya, itu untuk komponen yang kedua kita ngomongin Wealth Tax ya. Sebelum saya geser ke RegTax, ada yang mau ditanyakan dulu dari Wealth Tax? Belum, Pak. Oke, kalau belum saya lanjutkan ke RegTax ya. RegTax itu apa? Ya. Rektek adalah kombinasi dari regulatori, peraturan dengan basis teknologi. Ya. Jadi di sini Rektek itu merupakan sebuah teknologi yang membantu platform keuangan kita atau institusi keuangan kita mematuhi aturan-aturan atau regulasi yang ada di dalam sebuah negara atau di dalam sebuah sistem. Dan itu semuanya digunakan secara otomatis, ya, by system. Contohnya apa? Ada yang namanya KYC, Know Your Customer. Ada anti money laundering system dan ada fraud detection system. Ya, tiga elemen ini pasti kalian nggak akan pernah lihat. Bentuknya seperti apa itu susah. Ini adalah sebuah sistem yang menjaga ya. Contoh KYC ya, contoh Know Your Customer itu yang biasanya nempel di dalam eh, flash BCA, kemudian e-money, terus semua kartu-kartu e-wallet kalian itu ada Know Your Customer. Jadi kalau dia eh, misalnya contoh nih kalian mau top up ya, top up misalkan contoh apa sih flash ya, oke flash, misalkan contoh flash aja ini contoh aja. Kalian top up isinya flash, saldo flashnya dari HP kalian yang pakai NFC. Kemudian dia akan deteksi dari sistemnya itu, kalau dia nomornya sama dengan kartu yang kalian miliki, maka saldonya otomatis masuk. Itu salah satu penggunaan yang namanya Know Your Customer. Ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan sistem yang terintegrasi dengan alamat kita, email kita dan sebagainya, semuanya itu menjadi sebuah bukti atau proof of identity dari kepemilikan. Ada lagi sistem yang berbicara mengenai anti money laundering system. Itu biasanya di bagian investasi ya. Kalau kita berbicara mengenai pergerakan investasi, nanti larinya ke siapa? Apakah ke insider trading misalnya, atau dia menggunakan pihak lain di luar dari institusi ya untuk melakukan pembelian dan sebagainya, itu nanti muncul semua di situ. Itu sistem anti money laundering. Dan juga ada sistem fraud detection di dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan teknologi yang kita pakai, misalkan insurance biasanya. Ini jangan-jangan jaringan dari keluarga, ini misalnya ada aktivitas yang tidak diinginkan tapi sengaja dimasukin untuk mengklaim asuransi, itu bisa. Nah, jadi penggunaan RegTech ini itu hampir tidak bisa kita lihat, tapi dia pasti nempel di tiga sistem yang sudah kita bahas tadi. Nah, perannya apa? Dia membantu untuk monitoring transaksi yang sifatnya real time. Jadi nggak perlu ada jeda waktu. Dan dia otomatis ketika ada transaksi pasti langsung dianalisis, langsung dievaluasi dan mempertimbangkan berapa risiko yang terjadi. Nah, karena dia terkait dengan peran transaksi yang real time dan juga terkait dengan risiko yang menjadi beban finansial sebuah institusi ataupun pribadi, maka regulatornya nggak bisa cuma satu. Regulatornya harus ada dua pihak.
Satu, OJK untuk mengawasi transaksi, dan yang kedua, Bank Indonesia untuk memastikan financial resource-nya itu aman. Ya, sumber keuangannya dia tetap aman. Jadi, RegTech ini menjadi sebuah mekanisme yang menjaga ketahanan dari yang namanya program keuangan atau aplikasi keuangan. Nah, kalau boleh kita bandingin antara tiga sektor, baik InsurTech, WealthTech, dan RegTech itu punya fokus yang berbeda. Kalau insurance berarti dia memproteksi kita, memproteksi aset kita. Kalau WealthTech itu fokusnya kepada aset investasi kita, bukan pekerjaan kita ya, aset investasi kita. Sedangkan RegTech itu berbicara mengenai eh, kepatuhan ya, complementary dari aturan-aturan yang dimiliki oleh aplikasi yang kita gunakan. Dan mereka punya sumber pendapatan masing-masing dan punya analisis risikonya masing-masing. Ini tidak bisa kita samakan karena memang ranah permainannya berbeda. Fokus dari penggunaan teknologinya itu juga berbeda. Nah, di Indonesia sendiri kita punya banyak tantangan terkait dengan InsurTech, WealthTech, dan juga RegTech. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan literasi keuangan. Ini sudah bisa kita pahami. Kemarin-kemarin aja banyak kasus-kasus ya di Indonesia itu terkait dengan satu saham gorengan. Akhirnya kan pasar bursa kita bergejolak. Kenapa itu terjadi? Ya karena literasi keuangan kita rendah. Orang lebih percaya influencer daripada dia melakukan perhitungan sendiri. Mereka nggak mau belajar, maunya yang instan, tinggal nanya rekomendasinya apa dan sebagainya. Itu yang membuatkan salah satu dari kita kurang sekali literasi keuangan. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat kita kepada penggunaan teknologi finansial itu juga masih cukup rendah. Ini dibuktikan dari banyaknya inovasi yang terjadi itu tidak bisa langsung diserap oleh masyarakat. Ya. Mereka masih kurang percaya bahwa ada sistem baru di luar dari sistem konvensional. Contoh bank aja deh. Bank konvensional tetap lebih ramai dibandingkan bank digital. Karena orang masih belum yakin ini uangnya aman nggak ya kalau di dalam bank digital. Itu contohnya aja seperti itu. Yang ketiga, aturan kita belum banyak yang baku. Kalau yang konvensional, oke, itu aturannya sudah lengkap, bahkan komplit gitu ya. Tetapi kalau dalam dunia digital atau teknologi finansialnya, itu regulasinya belum banyak yang baku. Dia kadang masih saat ini ada, besok bisa dirubah. Jadi perubahan ini yang membuat kita berani nggak ya atau mau nggak ya melakukan investasi, melakukan penggunaan asuransi atau bahkan untuk melakukan proteksi kita dari kasus-kasus keuangan berbasiskan digital ini. Dan yang paling penting adalah masalah keamanan data. Ini kita bisa tebak sendiri bagaimana kualitas keamanan data kita di Indonesia. Ya. Nomor KTP kita aja bisa jebol kemana-mana, apalagi data-data keuangan kita. Ini menjadi satu masalah yang harus diselesaikan di masa depan. Ya. Tetapi kita juga bisa melihat ada peluang yang boleh terjadi atau yang boleh bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Yang pertama adalah populasi dari generasi muda kita. Ya, kita punya surplus, jumlah dari masyarakat yang berusia muda makin banyak, sehingga mau tidak mau kita akan mendapatkan surplus generasi itu, dan ini menjadi sebuah peluang terhadap generasi yang mulai sadar dengan teknologi dan juga sadar dengan keuangan secara tinggi. Dan yang kedua, peluang adopsi penggunaan digital kita juga makin banyak. Karena generasinya itu generasi yang sekarang, ya. Generasi sekarang lebih melek dengan teknologi, ya. Dan ini adalah salah satu keunggulan yang bisa kita lihat sebagai sebuah peluang bahwa teknologi digital atau teknologi finansial yang berbasis digital ini bisa menjadi berkembang di masa depan. Oke. Itu adalah beberapa potensi bahkan juga beberapa tantangan tadi yang kita bisa ketemukan atau bisa kita dapatkan di Indonesia itu sendiri. Berikutnya saya mau ajak kalian mengenai berdiskusi tentang satu kasus ya. Silahkan nanti berkomentar ya.
Kalau kalian sudah pernah menggunakan robo advisor ya atau menjadi bagian dari investasi digital, kemudian kalian mengikuti saran si robo advisor tersebut, tiba-tiba investasi kalian rugi. Nah, pertanyaannya ada tiga. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan yang kedua, algoritmanya itu bisa salah nggak sih? Terus bagaimana pelindungan konsumen kita? Oke, mari kita berdiskusi atau siapa yang boleh mengungkapkan pendapatnya? Kalau kalian mengikuti saran robo advisor, kemudian investasi kalian tiba-tiba rugi, ya, tiba-tiba rugi. Jadi, pertanyaan pertama, siapa yang mesti bertanggung jawab? Pak, izin memberikan komentar. Boleh, Stella? Kalau menurut saya sih tetap investor yang menanggung risiko investasi ya. Karena Oke. kan setiap investasi kan pasti memiliki untung dan bisa ada kemungkinan untung, bisa kemungkinan rugi. Mm-mm. Karena kan robo advisor sendiri kan cuma memberikan saran aja kan. Kalau untuk hal rugi atau untung itu kan sulit diprediksi karena kan kondisi pasar sendiri juga berubah-ubah ya. Mm-mm. Oke. Bagus sekali, Stella. Ya, robo advisor itu sesuai namanya advisor. Jadi dia hanya memberikan saran. Tapi keputusan akhir sebuah investasi itu ada di tangan kita sendiri. Manusianya. Bukan robotnya ya, manusianya. Jadi, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya manusianya, kita sendiri. Karena kita akan memutuskan mau ambil rekomendasinya atau tidak. Jadi baik lagi ya, yang mengambil keputusan itu adalah kita. Jadi siapa yang tanggung jawab? Ya kita sendiri. Oke. Yang kedua, apakah algoritma menurut kalian bisa salah? Apakah algoritma menurut kalian bisa salah? Menurut Samuel gimana? Bisa nggak salah? Iya, pagi Pak Bayu. Ya, gimana Sam? Menurutmu algoritma bisa salah nggak? Eh, Algoritma ini maksudnya gimana Pak? Maaf. Algoritma itu adalah bahasa pemrograman. Kalau kalian nanya sesuatu, misalkan tolong dong rekomendasiin saya, contoh investasi, investasi digital apa yang paling bagus atau bank digital apa yang paling bagus. Menurutmu dia bisa salah nggak membaca algoritma itu? Kalau untuk membaca algoritma ya Pak, Mm-mm. eh jangan kan kalau robo advisornya daripada Bibit itu kan, mereka kan ngebuka forum gitu ya Pak. Jadi Mm-mm, kayak mm-mm. ngebuka komunitas orang-orang yang udah ahli dalam menganalisis suatu pergerakan saham. Dan itu kan mereka memang menganalisis berdasarkan dari apa yang udah terjadi Pak. Jadi Mm-mm. kalau misalkan memang yang istilahnya, apalagi kalau misalkan di marketnya saham itu kan volatilitas ya Pak, jadi memang sangat Mm-mm. tidak stabil. Kayak kemarin aja memang kita tahu kalau pergerakan IHSG itu bisa sangat turun jauh Pak, bahkan minus 10% dari harga 9.000 gitu. Sekarang di level 7.500. Nah yang kayak gini ini kan di luar dari kendali algoritma Pak. Tuh. Mm-mm. Jadi kalau misalkan algoritma bisa salah, jawaban saya ya memang tidak sepenuhnya betul gitu. Betul. Oke. Ya, oke. Terima kasih Sam. Berarti algoritma itu sebetulnya ditentukan dari berapa banyak interaksi yang kita berikan kepada sistem tersebut. Ya. Ibaratnya kalau kalian masak itu berapa banyak bumbu yang kalian masukin. Ya. Kalau bumbunya terlalu banyak, dia juga bisa pusing. Robot itu juga bisa pusing dan bisa menyebabkan hasil algoritma itu jadi salah. Jadi kembali lagi, apakah algoritma bisa salah? Bisa. Karena apa? Karena yang mensuplai itu adalah manusianya. Kalau kalian berikan informasi yang salah, maka hasil rekomendasinya juga salah. Kalau kalian berikan informasi yang benar, maka hasil rekomendasinya juga bisa benar. Jadi kalau balik lagi, apakah algoritma bisa salah? Bisa. Karena apa? Karena sumbernya bukan dari robotnya, sumbernya dari kitanya sendiri. Informasi yang kita berikan itu sudah cukup bagus atau tidak? Atau jangan-jangan cuma informasi-informasi yang enggak berguna ya, informasi yang remeh-temeh gitu kan masukin, ya itu semua tetap diolah sama robot. Robot itu apapun yang kalian kasih dia akan mengolah. Jadi balik lagi ke manusianya ya, manusianya yang mempersiapkan itu menyaring semua informasi yang dibutuhkan ya.
Yang ketiga, kalau terjadi kondisi seperti ini ada kerugian, bahkan mungkin kalian kemarin sempat dengar ya ada laporan ke Bareskrim ya terkait kerugian dari apa namanya kelas akademi kripto contohnya gitu ya yang dilaporkan gitu kan. Nah, bagaimanakah perlindungan konsumen ketika kalian melihat kasus-kasus yang seperti itu, ketika ada kerugian investasi? Ada yang bisa berkomentar? Bagaimana perlindungan konsumennya? Juan, menurutmu gimana Juan? Ada? Menurut kalian gimana? Ada yang mau berkomentar? Pak, izin menjawab, Pak. Oh, boleh Stella. Dilakukannya, Mm. dilakukannya melalui transparansi, risiko edukasi, Pak, pengawasan ketat dari seperti OJK, dan kewajiban perusahaan memiliki sistem manajemen risiko yang tersertifikasi. Oke, berarti perusahaan akan menyediakan satu bagian terkait untuk perlindungan konsumen melalui apa? Manajemen risiko. Ya. Manajemen risiko itu akan menjaga supaya konsumen tidak betul-betul apa ya merasakan kerugian yang terlalu besar. Meskipun ada rugi, tetapi mereka sudah menyediakan fasilitas untuk menjaga supaya kerugiannya tidak terlalu besar. Jadi kemungkinan rugi itu pasti ada dan konsumen itu pasti dilindungi. Tetapi ini baik lagi ya, ini hanya bisa terjadi ketika si robo advisor itu berada di dalam ranahnya OJK dan juga Bank Indonesia. Karena mereka diawasi. Tapi kalau tidak diawasi ya kita kesulitan juga untuk mengatasi itu. Oke, itu terkait dengan kasus yang kita bahas. Bagaimana jika robo advisor itu memberikan rekomendasi investasi yang mendatangkan kerugian bagi kita. Ya, baik. Itu adalah materi yang kita perlu bahas ya di dalam berbicara mengenai insurance technology, wealth technology, dan juga regulatory technology. Nah, berikutnya di bagian sesi 5 untuk evaluasi ya. Nanti kalian boleh cek di portal UVC kalian. Di situ ada quiz, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk memastikan bahwa saya yakin kalian sudah memahami ya. Yang pertama, apa bedanya InsurTech dan WealthTech? Itu harus kalian jawab dulu. Pasti beda, karena tadi kita bedakan penjelasannya. Dan yang kedua, fungsi utama RegTech itu apa di Indonesia? Dan juga coba cari 2 contoh InsurTech yang mungkin lebih kalian kenal atau lebih kalian dekat dengan kalian di kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Itu silakan nanti kalian boleh evaluasi dan selesaikan di dalam portal UVC di kuis sesi 5. Ya, ini pertanyaan sudah saya tuliskan juga di sini. Jadi silakan dijawab langsung di dalam platform UVC kalian. Oke, itu untuk materi di sesi 5. Sebelum saya bergeser ke materi di sesi 6 mengenai risiko, etika, dan masalah cyber security, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait materi sesi 5? Ada? Belum ada, Pak. Oke. Baik, kalau belum ada, saya akan melanjutkan materi ke sesi 6. Kita berbicara mengenai risiko dan juga etika dan masalah keamanan dunia elektronik atau cyber security ya. Di pertemuan tadi kita sudah membahas 3 elemen ya, ada InsurTech, WealthTech, dan RegTech. Mudah-mudahan tidak ada yang eh, susah untuk dipahami atau rumit untuk dipahami karena nanti juga saya sediakan untuk review dari pertemuan ini, tapi nanti kita akan berbicara di komponen yang lainnya. Nah, sebelum saya mulai ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita klarifikasi dulu. Kalau nih semua layanan keuangan yang kita miliki nih
berbasisnya digital semua. Contoh banking, asuransi, kemudian investasi, ya, kemudian regulatorinya dan sebagainya, semuanya berbasisnya digital. Ya. Risiko apa yang paling besar kemungkinan terjadi? Menurut kalian apa? Kalau semuanya digital, risikonya apa? Resiko hacking, Pak. Terus pencurian data Oke, pribadi sama betul. kebocoran data pengguna. Oke, masalah dari keamanan sistem sebetulnya ya. Ada hacking, ada kebocoran data, kemudian ada macam-macam lah yang terkait dengan masalah keamanan dari data digital tersebut. Nah, disinilah kita akan menganalisis risiko apa yang muncul ketika fintech kita atau aplikasi fintech kita itu ada dan basisnya dengan digital. Dan yang kedua ada sistematik dari risk atau risiko-risiko yang terbawa oleh sistem tersebut dan bagaimana ketika dalam operasional ada kendala-kendala atau kemampuan untuk yang tidak bisa dipenuhi oleh dari fintech tersebut. Dan juga ada beberapa isu mengenai etika, perlindungan data, dan juga bagaimana peran dari regulator itu sendiri. Dalam dunia fintech, kita mengenal ada 6 risiko ini. Yang pertama ada risiko kredit. Ya, kredit itu artinya di sini fintech yang terkait dengan peer-to-peer. Ya, jadi artinya ada pinjaman. Risiko kredit itu artinya kalau kredit tersebut tidak bisa terbayarkan. Ada kerugian. Ada utang yang tidak terbayar. Itu risiko yang pasti itu muncul. Yang kedua adalah risiko operasional. Ketika fintech tersebut beroperasi atau bekerja di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, risiko likuiditas. Ada dananya nggak? Ada uangnya nggak? Ada resource fundingnya nggak? Ya. Yang keempat, risiko keamanan di dunia siber atau cyber risk. Ya, proteksi data, kemudian kebocoran data. Ya. Yang kelima, risiko terkait dengan hukum. Regulasi kita sudah ada belum? Aturan mengenai undang-undang teknologi informasi itu sudah komplit atau tidak? Sudah lengkap atau tidak? Dan yang terakhir, risiko yang nempel di kita adalah masalah reputasi. Ya. Reputasi yang tadi konvensional berubah ke digital atau fully digital itu ada dampaknya nggak? Ada efeknya nggak? Ya ini kita akan bahas nanti satu persatu. Ya. Fintech sendiri itu adalah sebuah layanan, sebuah aplikasi. Sehingga dengan berubahnya kita dari konvensional ke teknologi, ya, dari konvensional ke teknologi, ya, atau menjadi menggunakan fintech, itu tidak berarti menghilangkan risiko. Artinya apa? Risiko itu pasti tetap ada. Hanya bentuknya saja yang berubah. Ya, bentuknya saja yang berubah. Tadinya uangnya, contoh ya, kita punya uang pakai bank konvensional. Terus kita rubah jadi bank digital. Ada risiko namanya pencurian uang. Risikonya ada nggak? Tetap ada. Cuma berubah bentuknya. Tadinya uang dari bank konvensional, kalau ada pencurian, berarti kita risikonya adalah dicuri secara fisik. Dirampok mungkin gitu ya, dipalak mungkin. Nah, kalau menggunakan fintech, dia tidak merubah risiko kecurian, tetap ada, tapi bentuknya berbeda. Melalui apa? Kita di hacking, saldo kita tiba-tiba berkurang. Sama aja kan sebetulnya uang kita dicuri, tetapi tidak langsung melalui pertemuan fisik. Nggak seperti dirampok langsung gitu ya. Jadi sebenarnya merubah dari konvensional ke fintech itu tidak berarti tanpa risiko. Risikonya tetap ada, cuma bentuknya saja yang berubah. Yang pertama kita ngomongin risiko kredit. Ya, ini terjadinya ketika ada peer-to-peer lending. Ketika ada fintech yang basisnya pinjaman online itu mengalami kegagalan bayar. Si konsumennya nggak bisa bayarin cicilannya. Kemudian eh, kondisi keuangannya juga nggak bagus gitu ya. Intinya ada berbagai macam kondisi default risk. Mungkin kena bencana dan sebagainya. Ya. Yang kedua adanya moral hazard. Jadi memang ada perilaku niat kita sendiri yang nggak bagus terhadap peminjaman kredit. Jadi saya mau pinjem uangnya, habis itu saya mau kabur. Itu udah ada tuh moral hazard seperti itu.
Atau saya pinjam melalui si A, nanti si A yang bayar, tapi saya nggak bayar sama si A. Itu sudah ada. Namanya niat itu sudah dibuat dari awal. Yang ketiga, risikonya ada di adverse selection. Jadi pemilihan ketika si konsumen hendak melakukan peminjaman online atau peminjaman terkait dengan peer-to-peer lending tadi. Jadi dipilih-pilih penghasilannya harus minimal berapa? 5 juta, 10 juta. Kalau di bawah itu nggak bisa pinjem. Atau KTP-nya harus sudah berumur berapa? Harus masih aktif. Atau KTP-nya harus domisilinya di daerah kita sendiri gitu. Jadi risiko-risiko ini yang sering terjadi atau sering kita temui di lapangan. Hati-hati karena risiko ini akan nempel di dalam mekanisme peer-to-peer lending. Selain risiko dari kredit tadi, juga ada risiko ketika terjadi operasional atau terjadi mekanisme yang ada di dalam praktek penggunaan fintech itu sendiri. Yang pertama ada gangguan sistem. Ya. Kalian lagi melakukan aplikasi, tiba-tiba error. Ya. Atau bisa juga servernya yang down. Server pusatnya yang down. Itu kan kegagalan sistem yang kita nggak bisa mau komplain kemana. Nggak mungkin gitu ya. Bisa juga karena ada human error. Kita salah password lah, salah PIN, dan akhirnya keblokir, kekunci, dan sebagainya. Itu risiko operasional. Dan yang terakhir adalah salah memasukkan algoritma. Salah memberikan saran, salah memberikan batasan, itu berdampak kepada operasional dari si fintech tersebut. Jadi, 4 gangguan ini yang akan menjadi kendala besar ketika fintech kita sedang beroperasi. Risiko lanjutan yang juga nempel di fintech adalah masalah keamanan. Ya. Bisa ada mekanisme phishing, ya, email kita yang diambil, data-data kita yang terenkripsi gitu ya. Ada malware, ya, ada gangguan dari sistemnya jadi lebih lemot padahal sebenarnya lagi diduplikasi. Ada pencurian data, ya, ada pencurian identitas, jadi kayak dipalsukan menggunakan AI dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan ransomware, data kita dikunci supaya nggak bisa diakses oleh pihak-pihak lain gitu kan. Padahal sebenarnya kita butuh data itu, nanti dia minta penggantian dari sana. Jadi beberapa risiko keamanan ini yang menjadi concern kita, dan ini semua bisa dilakukan menggunakan sistem digital. Jadi lebih banyak ya, risiko yang terjadi itu akan lebih banyak. Dan kita sadar itu, kita tahu ada risiko yang nempel ketika kita menggunakan aplikasi digital. Nah, berikutnya, kalau kita melihat ada berbagai macam risiko yang nempel dari penggunaan digital, maka serangan digital itu pasti akan sering meningkat. Ya. Ibaratnya gini, masalah-masalah itu akan sering muncul banyak. Kenapa? Karena fintech kita terus bertumbuh. Jadi makin dia besar, makin banyak aja masalahnya. Makin muncul orang-orang yang berusaha untuk menyerang sistem tersebut. Itu sudah mekanisme alam ya. Mekanisme bertahannya seperti itu. Jadi makin terkenal produk kalian, makin banyak nanti serangannya. Makin banyak nanti yang berusaha menjatuhkan produk fintech kalian. Itu sudah pasti gitu ya. Oke. Berikutnya kita berbicara mengenai risiko terkait dengan perlindungan data pribadi. Risiko terkait dengan perlindungan data pribadi. Yang menjadi isu utama adalah adanya penggunaan data tanpa izin kita. Jadi data KTP kita, alamat, nama, bahkan mungkin jumlah penghasilan kita dipakai tanpa seizin dari kita. Dan yang kedua, tiba-tiba kontak kita, nomor kita itu disebarkan secara bebas gitu ya. Penyebaran kontak pribadi kita ke berbagai komunitas, ke berbagai media gitu kan, untuk bisa ditawari namanya kasus-kasus pinjol ilegal. Itu menjadi isu utama di dalam perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga, isu yang muncul juga terkait dengan penyalahgunaan dari big data yang kita miliki. Ya. Karena di dalam sistem yang kita lakukan sekarang, semuanya menjadi satu server kan. Semua data masuk, semua identitas kita masuk, semua penggunaan aplikasi kita masuk ke sana, tercatat resmi, dan itu memang dilindungi oleh pemerintah, tetapi ada isu perlindungan data pribadi yang lemah. Sehingga
prinsipnya kita harus hati-hati ketika melihat yang namanya form consent, ya. Form yang harus kita isi, form yang harus kita perhatikan, harus kita centang mungkin, harus kita klik submit dan sebagainya, itu kita perhatikan baik-baik. Dan yang kedua, lihat yang namanya limitation. Bisa terkait dengan peer-to-peer lending, pinjaman online ya, bisa. Bisa juga terkait dengan penggunaan alokasi keuangan, portfolio. Itu lihat dulu limitationnya seperti apa. Dia sampai nggak penggunaan data kita atau dia boleh mengakses nggak seluruh rekening kita, seluruh data pribadi kita. Itu juga harus kita pastikan kita menjaga keamanan kita sendiri ya. Ya. Dan yang paling penting adalah yang ketiga ini. Ketika kalian diminta sebuah informasi mengenai data, berikan yang namanya data minimization. Ya. Data seminimal mungkin yang dikasih. Misalnya nih, kalian disuruh ngisi sebuah data, itu kan biasa ada yang dikasih tanda asterisk gitu ya, yang tanda merah dan sebagainya harus diisi. Nah, kalau yang poin itu harus diisi, isi. Tapi yang lain-lain yang tidak harus diisi, kalau perlu kita nggak usah isi dulu. Ini untuk menjamin perlindungan data pribadi kita. Kalau diwajibkan ya kita isi, tapi kalau nggak diwajibkan ya skip dulu aja. Karena ingat, baik lagi, penggunaan data kita bisa dipakai tanpa izin. Karena masalah proteksi perlindungan data itu belum 100% terjamin dalam peraturan regulasi penggunaan fintech kita. Nah, di luar dari itu ada risiko sistemik yang muncul, yaitu risiko yang menempel ketika kita menggunakan aplikasi financial technology. Ya. Yang kemarin terjadi itu adalah keruntuhan platform kripto yang di awal tahun 2026 ini. Itu menjadi sebuah risiko sistemik. Kenapa? Karena kripto sendiri kan sebuah aset yang tidak punya underlying. Tidak ada barangnya, tidak ada fisiknya, tidak ada kantornya ya. Ini juga menjadi sebuah kendala ketika sistem trust dari sebuah mekanisme digital tersebut bisa dibobol dan dia nggak ketahuan kan berapa jumlahnya. Nah, itu menjadi keruntuhan platform kripto yang terjadi di awal tahun ini. Yang kedua, bank digital itu juga mengalami masalah rush ya. Karena proteksi perlindungan data yang masuk di Bank Indonesia itu adalah penggunaan bank konvensionalnya saja. Sedangkan data bank digital itu belum terintegrasi sepenuhnya dan itu berada di pengawasan yang berbeda. Letaknya dia ada di OJK, bukan di Bank Indonesia. Sehingga mau tidak mau risiko ini berbenturan ya, sehingga mereka mengalami perbedaan jumlah alokasi data. Yang tadinya mungkin katanya gitu, misalnya kita lihat aset itu nilainya 1 triliun, ternyata secara fisik nggak nyampe segitu. Sehingga perbedaan pencatatan yang ada di dalam sistem baik Bank Indonesia maupun OJK ini menjadi risiko sistemik yang muncul dalam penggunaan bank digital kita. Yang kita sering sebut itu namanya contagion effect. Ya. Dan ini sistemnya akan terus berulang dan mungkin dia menjadi masalah-masalah baru sehingga membuat sistem keamanan atau trust di bank digital kita menjadi melemah dan itu menjadi kemunduran dari inklusi keuangan terkait dengan dunia digitalnya. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi beberapa kondisi-kondisi yang terjadi, kemudian beberapa kasus yang ada, kita perlu melihat bahwa kita perlu menerapkan prinsip etika ketika menggunakan yang namanya financial technology. Yang pertama, itu adalah teknologi. Ya. Mau itu robo advisor, mau itu perhitungan portfolio, semua itu teknologi. Jadi ada kemungkinan yang namanya bias algoritma atau AI bias. Ya. Kenapa seperti itu? Karena algoritma itu kita yang memberikan. Kita yang memberikan batasan, kita yang memberikan comments, kita yang memberikan instruksi. Jadi kalau instruksi kita salah, maka keputusan yang diberikan oleh AI pun salah. Kalau instruksi kita benar, AI-nya juga bisa benar. Tapi yang tahu benar atau salah, itu kita sendiri. Kita yang menentukan berapa banyak algoritma yang kita masukkan, berapa banyak instruksi yang kita berikan, berapa banyak kemauan atau setting-setting standar yang kita mau di situ. Ya. Yang kedua, jangan melakukan diskriminasi ketika kita melakukan proses kredit. Ini terjadi untuk kasusnya peer-to-peer lending. Ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang punya kapasitas financial resource bagus dan financial resource-nya kurang. Nanti kita tetap dapat porsi yang sama di dalam pemberian diskriminasi kredit ini. Yang ketiga adalah
dalam kasus peer-to-peer lending yang sama ya, jangan memberikan kapasitas sampai over lending. Terlalu banyak proses peminjaman padahal kemampuan keuangannya tidak mencapai itu. Contoh ya, misalnya ada seorang karyawan, katakanlah gajinya 10 juta, dia melakukan pinjaman misalnya 200 juta atau 100 juta, kan kita nggak mungkin bisa langsung kasih. Kenapa seperti itu? Itu namanya overlending. Biasanya kita pakai ketentuan, misalkan maksimal 3 kali dari penghasilan 1 bulan. Berarti maksimal dia 30 juta. Itu semua sudah ada aturannya, semua sudah ada mekanisme, meskipun masing-masing perusahaan berbeda, tetapi kita tidak boleh memberikan overlending karena itu bisa menyalahi aturan dari konsep keuangan yang kita miliki di dunia digital. Dan yang terakhir adalah manipulasi dari behavioral data. Data dari risiko profil konsumen. Kenapa ini bisa dimanipulasi? Karena data profil risiko itu kita yang isi sendiri. Dan kadang kita bisa melakukan pengisian agak asal. Sehingga saya mau profilnya lebih agresif. Gitu kan, supaya apa? Dapat pinjaman lebih tinggi. Jadi semua isiannya dibuatnya lebih optimis semua. Nanti keluarlah profilnya agresif. Padahal sebetulnya profilnya biasa-biasa aja. Gitu ya. Jadi pengisian profil risiko itu kembali ke kita. Kalau kita profilnya defensif ya jangan coba diganti menjadi agresif supaya tidak salah dalam mekanisme alokasi investasinya atau mungkin alokasi peminjamannya. Itu tadi. Nah, oke, ada satu pertanyaan penting di sini. Kalau kalian menggunakan robo advisor, kalian pakai AI untuk melakukan proses screening. Kalau pakai bank kan ada BI checking ya. Kalau ini kita menggunakan misalkan aplikasi pinjol. Ada robo advisor, kalian masukin data kalian, terus si AI tersebut itu menolak kreditnya. Jadi di reject nih, kalian ngajuin 100 juta. Ternyata AI-nya bilang di reject. Nah, pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab kalau kondisinya seperti ini? Pernah kejadian kayak gini? Jadi kalian masukin data, tiba-tiba AI-nya reject, AI-nya menolak, profil risikonya tidak sesuai. Nah, siapa yang bertanggung jawab di sini? Bagaimana menurutmu, Januar? Siapa yang bertanggung jawab, Januar? Ya, kenapa dia? Tadi saya ke logout Pak, maaf Pak. Oh, oke. Kalau AI menolak kredit kita, siapa yang harus bertanggung jawab? Menurut Stefani bagaimana? Atau Vincent, menurutmu gimana, Vincent? Ya, ya, gimana, Vincent? Nggak terdengar, Vincent, di saya. Kak, Elia? boleh Ah, boleh, boleh, menjawab? Stella. Boleh. Oh.
Kalau menurut saya sih yang bertanggung jawab harusnya kalau misalnya pengajuan kredit seseorang itu nggak diterima itu kan karena dia tidak memiliki kualifikasi kan. Jadi AI membaca itu jadinya kita kreditnya ditolak gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. menurut saya sih yang bertanggung jawab ya kalau seseorang kreditnya ditolak ya diri dia sendiri karena dirinya nggak memenuhi kualifikasi. Oke, biasanya kenapa? Atau yang poin yang ditolaknya di mana? Dalam kasus fintech deh, untuk keuangan gitu. Biasanya kasusnya apa aja? Ada yang pernah kejadian seperti ini? Apakah murni dari kondisi keuangannya? Apakah murni dari profil risikonya? Selamat pagi Pak Bayu. Ya, gimana Sam? Bapak izin untuk berkomentar ya Pak. Mm-mm. Untuk Boleh, boleh. dari pendapat saya untuk tanggung jawab utama itu eh, berada pada lembaga keuangan yang menggunakan AI tersebut Pak. Jadi kalau misalkan AI itu sebagai alat pengukur aja gitu. Jadi untuk sebagai pengambilan keputusannya kan juga dari AI. Nah, jadi yang perlu bertanggung jawab adalah si lembaga ini gitu. Jadi kalau kalau tadi menurut Stella kan profil dari orangnya, ya. Kalau menurut Samuel ada lembaganya. Kenapa Sam? Seperti itu Sam. Kok iya menurut saya sih Pak, cuma kalau misalkan AI itu kan cuma sebagai alat aja ya Pak. Mm-mm. Jadi yang perlu bertanggung jawab adalah si lembaga ini yang menggunakan AI tersebut sebagai eh, bagian dari keputusan terhadap kredit seseorang Pak. Oke. Ya, kalau boleh saya rangkum seperti ini. Jadi, kalau dari Stella tadi adalah orangnya gitu. Orangnya ada yang mengajukan data. Apakah dia mampu atau tidak, kita kembalikan kepada screening yang diberikan oleh AI. Jadi, AI ini disetting oleh siapa sih? Si perusahaan yang akan memberikan pinjaman, si lendernya, gitu ya. Sehingga perusahaan tersebut sudah punya kriteria tertentu. Jadi apa yang dikatakan Sam betul. Jadi siapa yang tanggung jawab? Ya perusahaannya. Karena perusahaannya punya standar setting. Kalau yang meminjam tidak memenuhi standar settingnya, maka misalnya saya sebagai perusahaan ya saya nggak akan berani kasih pinjaman ke orang tersebut. Kenapa? Karena standar minimum saya aja dia nggak bisa penuhin. Gimana mungkin uang yang saya kasih nanti bisa dikembalikan ke saya? Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem, ya, berarti di sini yang bertanggung jawab memang murni adalah dari perusahaan si pemberi pinjaman. Karena AI, baik lagi ya, AI itu adalah sebuah robot, sebuah mesin. Yang men-setting itu adalah manusianya atau institusinya. Jadi yang bertanggung jawab kepada eh, hasil penolakan tersebut otomatis itu adalah institusi yang men-setting AI tersebut. Ya, jadi kita balik lagi siapa yang bertanggung jawab? Ya perusahaannya. Karena dia punya kriteria tertentu untuk boleh mendapatkan kredit atau tidak gitu. Jadi kembali lagi perusahaan tersebut yang boleh bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Kasus berikutnya adalah terkait dengan risiko fraud ya. Kalau tadi penolakan dari risiko kredit, maka di sini kita akan ketemu dengan kasus atau risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal ya. Yang sering terjadi risikonya adalah munculnya banyaknya oknum-oknum yang menjadi agen-agen pinjol tetapi tidak terdaftar resmi di OJK. Atau kita sebutnya sederhananya adalah pinjol ilegal. Karena kita nggak bisa nemuin tuh datanya di database-nya OJK. Risiko lain yang terjadi adalah biasanya bunganya berbeda. Bunganya itu lebih tinggi atau bahkan sangat tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang ada di pemerintah. Saat ini ketentuan pemerintah ini saat ini ya 4%. Tapi kalau kita bicara mengenai pinjol ilegal pasti lebih tinggi daripada 4%. Bisa 7-8% gitu. Dan yang ketiga, yang masalah yang muncul adalah
ketika masa penagihan. Nah, kondisi yang terjadi, risiko yang terjadi adalah adanya intimidasi pada saat proses penagihan. Kalau pinjol legal tidak. Pinjol legal ketika kita nggak bisa melakukan eh, pendebetan data, ya, biasa akan diberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan kita boleh melakukan konsep remunerasi. Kenapa? Itu sudah diatur dalam aturan perlindungan data konsumen di OJK. Sedangkan ketika kita bertemu dengan pinjol yang ilegal, maka tidak ada perlindungan data konsumen itu. Mau tidak mau dia akan melakukan intimidasi untuk melakukan proses penagihan karena uangnya harus kembali. Si pinjol legal ini harus memuterin lagi uangnya. Jadi nggak mau dia ada proses penangguhan dan sebagainya itu nggak ada. Di mekanisme dia tidak ada. Beda dengan mekanisme dari pinjol yang legal. Nah, dengan kondisi itu ya, kita balik lagi ke pertanyaan di pertemuan kita sebelumnya ya. Mengapa masyarakat masih banyak menggunakan pinjol ilegal? Yuk, menurut kalian Karena kenapa? karena pengajuannya mudah, terus pencairan Betul, dananya cepat, dan betul. juga limit kredit yang diberikan tinggi. Iya, karena faktor kemudahan tadi. Bukan berarti yang legal ini kita hindari, enggak. Justru karena kita ketemu banyak batasan. Ingat ya tadi ya, kalau dia pakai screening ternyata dia batal dari yang legal nih, dia dapat reject gitu ya. Waduh, nggak bisa minjem dong. Sedangkan dia butuh banget ya, dia akan cari yang ilegal, cari jalan lain. Kenapa ilegal ya? Karena prosesnya cepat. Kalau di iklan-iklan kan ada ya, 5 menit cair, 10 menit cair, kemudian bayarnya kapan aja, cukup pakai KTP dan sebagainya. Seperti itulah. Sehingga faktor kemudahan itu membuat masyarakat kita jadi lebih mengutamakan yang sifatnya ilegal dibandingkan yang legal. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech untuk mengatur segala macam risiko, 6 risiko yang tadi sudah kita sebutkan? Kita perlu mengatur yang namanya manajemen risiko. Caranya pakai apa? Kita pakai sistem di RegTech yang kita bahas di pertemuan 5 tadi ya. Knowing your customer. Pakai KYC dan juga elemen dari eKYC. Ya. Seperti yang terjadi atau nempel di aplikasi kartu kita. Dengan adanya deteksi yang seperti itu akan mempermudah penggunaan dari penyaluran dana berbasis digital tadi. Kita juga bisa menggunakan AI fraud detections di bagian sistem screeningnya dia. Untuk menjamin bahwa data kita terenkripsi dengan baik dan sistem audit yang terjadi nanti juga sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh pemerintah. Ini akan membantu ya, membantu yang namanya stress testing dari kebijakan-kebijakan yang muncul di dalam perusahaan-perusahaan fintech tersebut. Oleh karena itu, penggunaan regulatory teknologi itu berperan besar ketika kita murni menggunakan seluruh sistem yang sifatnya otomatis. Jadi nggak perlu lagi pengecekan ulang, tapi standar setting yang diterapkan di dalam pengawasan sistem itu harus lebih tinggi. Supaya ketika otomatisasi berjalan, tanpa pengawasan manusia pun, RegTech ini sudah langsung melakukan screening sesuai dengan harapan dari penggunanya itu. Untuk menjamin itu semua, kita perlu tata kelola yang bagus, ya. Jadi kita perlu menyusun yang namanya risk governance, ya, tata kelola terhadap risiko, dan ini sudah ada standar setting dari frameworknya. Yang pertama kita harus identifikasi risiko apa yang bisa muncul dari penggunaan fintech kita. Kemudian kalau kita bisa mengidentifikasi risiko, kita harus bisa ngukur berapa besar risikonya. Nggak cuma cukup tahu, tapi bisa tahu berapa besarannya, kemungkinan kerugiannya, dan yang penting adalah melakukan mitigasi. Kalau ini terjadi, kita harus ngapain? Kalau ada risiko misalkan gagal bayar, konsumen harus diapain? Kalau ada risiko cyber security, konsumen harus diapain? Jadi mitigasi ini satu rangkaian yang sama. Setelah identifikasi, kita ngukur dan kita mitigasi. Dan ketika sistem sudah berjalan dengan normal, kita boleh secara bebas melakukan monitoring dan evaluasi. Ini adalah satu kerangka dari risk governance yang sifatnya cyclical, ya. Dia harus dilakukan berulang-ulang, mungkin 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali, untuk menjamin dari keamanan seluruh sistem yang ada di dalam mekanisme
teknologi keuangan finansial. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam studi kasus untuk didiskusikan. Ya. Satu kasus yang muncul di kita adalah bocornya penggunaan data dari aplikasi fintech kita yang berjumlah sampai 1 juta pengguna. Ya. Kasus ini juga terjadi sekitar 2-3 bulan terakhir ya, 1 juta pengguna itu datanya bocor. Nah, menurut kalian apa dampaknya bagi perusahaan fintech itu sendiri? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, boleh Sela. Jadi Dampaknya gimana? dampak bagi perusahaan itu kehilangan kepercayaan, Pak, dari nasabah yang memakai itu secara keseluruhan dan Oke. penurunan nilai saham dan resiko pencabutan izin operasional oleh regulator OJK. Iya, betul. Risiko kepercayaannya pasti turun karena banyak ya, 1 juta pelanggan itu kan banyak. Kemudian juga ada risiko keuangan finansial yang pasti muncul dan ada masalah reputasi. Tadi sempat kita bahas kan, risiko dari reputasi. Kalau data bocor, maka reputasi dari aplikasi tersebut atau mekanisme dari platform tersebut itu juga akan terganggu. Ya. Yang kedua, tanggung jawab moral dan hukumnya bagaimana tuh? Siapa yang berhak melindungi konsumen ini? Atau apa yang bisa dilakukan konsumen? Apakah nasabah berhak menuntut kalau ada kebocoran data? Jocelyn, bagaimana Jocelyn? Bisa nggak kita nuntut kalau data kita bocor? Vincent Ongko, menurutmu gimana? Vincent ada dua ya, Vincent Ongko. Mm. Iya Pak. Ya, gimana Vincent? Menurutmu gimana? Eh, apa tanggung jawab moral dan hukum ya? Kalau itu menurut saya sih yang yang orang yang datanya bocor itu bisa tuntut perusahaannya sih seharusnya ya. Berhak ya, Soalnya kan mereka berhak menuntut. menurut saya iya, soalnya kan data pribadi ya. Pernah ada Gitu. kasus kayak gitu? Hmm, Atau pernah dengar? kalau itu sih belum ya Pak. Soalnya Mm. saya memang nggak ada pakai yang fintech ini ya. Mm, mm, Jadi saya mm. nggak ngikutin juga. Oke, thank you, Vincent. Jadi tanggung jawabnya tetap ada, tapi berhak menuntut atau tidak, menurut kalian gimana? Olivia, atau San Diego? San Diego, apakah nasabah berhak menuntut? Atau siapa yang pernah kena kasus seperti ini, kebocoran data? Mungkin dipakai untuk transaksi digital, misalnya ada tawaran pinjol, tawaran kartu kredit dari bank yang mungkin nggak pernah kita pakai, tiba-tiba gitu kita ditawarin, itu kan data kita bocor sebetulnya. Padahal kita nggak punya bank itu, nggak pernah pakai bank tersebut.
Stella, menurutmu nasabah berhak menuntut nggak, Stella? Hmm, menurut saya sih pastinya berhak ya, Pak. Mm-mm. Kalau contoh kasus kayak nasabah datanya tuh bocor, kayak misalnya di SMS tuh kan juga banyak ya Pak. Kadang-kadang bank ini ada SMS, tapi kita nggak merasa terdaftar sebagai nasabahnya. Terus juga telepon, kadang nawarin kredit gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan sebenarnya data kita bocor. Terus kalau misalnya apakah kita boleh menuntut, sebenarnya boleh aja. Juga kan pernah ada kasusnya kayak BRI Live tahun 2021. Itu kan katanya sekitar 2 juta data nasabah itu kan bocor ya, Pak. Ya, Nah, itu juga sebenarnya untuk proses tuntutan yang bisa dilakukan itu pertama, kita bisa mengajukan pengaduan kepada perusahaan fintechnya tersebut dulu. Terus baru kalau misalnya langkah selanjutnya belum ada respon atau apa, kita bisa mengajukan kasus tersebut kepada OJK. Karena kan OJK yang bertugas sebagai pengawasnya kan. mm-mm. Lalu kalau tahapan berikutnya itu juga bisa kita mengajukan gugatan hukum. Kalau misalnya kebocoran data yang terjadi itu menyebabkan kerugian pada kita sendiri gitu. Oke. Terima kasih responnya. Ya, kita sebenarnya berhak menuntut, ya, berhak mengajukan. Tapi tuntutannya apakah dipenuhi atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi pengajuan perlindungan data konsumen itu sudah dianjurkan di dalam websitenya OJK. Kalian boleh cari di sana. Mereka punya hotline service untuk mengatasi yang kejadian seperti itu. Jadi silahkan diajukan. Ketika kalian merasa ada kebocoran data kalian, lapor aja ke sana. Nanti mereka akan melakukan investigasi dan juga keberlanjutan dari kasus tersebut itu nanti akan diumumkan secara publik. Itu udah jaminan ya sebagai perlindungan konsumen yang dimiliki oleh regulator kita. Salah satunya adalah OJK gitu. Nah, dari materi yang disampaikan hari ini terkait dengan etika ya di bagian sesi yang ke-6 tadi, kita bisa menutup ya dengan cara evaluasi. Nanti silahkan kalian boleh kerjakan di platform UVC kalian ya untuk sesi ini. Yang pertama ada melihat dari risiko yang ada di fintech ya, apa aja 3 risiko utama yang mungkin muncul. Tadi kita sudah sempat bahas ada 6 risiko yang dimiliki oleh perusahaan fintech. Nah, di sini saya minta 3 aja apa yang nempel di pikiran kalian yang menjadi risiko dari fintech yang sering kalian temui atau sering kalian pikirkan di dalam proses keseharian kalian terkait dengan aplikasi fintech ini. Yang kedua, apa bedanya yang namanya risiko operasional dan risiko sistemik? Ya, risiko operasional dan risiko sistemik. Dan yang ketiga, saya pengen dengar opini kalian mengapa perlindungan data dari konsumen itu penting dalam penggunaan fintech, dalam aplikasi fintech. Ya. Dari semua pertanyaan ini boleh kalian selesaikan dan nanti kalian boleh submit di sesi 6 UVC. Di sini saya sudah berikan pertanyaannya dan kalian tinggal jawab langsung di UVC-nya untuk kalian dapat penilaian evaluasi atas materi yang sudah disampaikan di sesi 6. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa sebelum saya akhiri sesi perkuliahan? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sesi perkuliahan kita untuk sesi 5 dan 6. Tadi kita membahas mengenai insurtech, wealthtech, dan regtech. Kemudian kita lanjutkan dengan etika dan masalah cyber security. Ya, mudah-mudahan 2 materi ini boleh kalian ulang lagi dan kalian bisa selesaikan model evaluasinya yang sudah saya siapkan di UVC untuk diambil pengambilan nilainya terkait dengan kemampuan atau knowledge kalian dari sesi yang ada di materi di sesi 5 dan sesi 6 dan nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan kita ada 1 sesi tambahan aja dan setelah itu kalian ada UTS ya. Nanti untuk sesinya akan saya informasikan lebih lanjut apakah ada sesi pertemuan tatap muka melalui Zoom atau tidak atau sistemnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya beritahukan di WA grup kalian. Oke, terima kasih semuanya sudah ada di pertemuan kita pagi ini. Jangan lupa tugas yang dikerjakan, kuis yang dikerjakan, dan kita akan ketemu lagi di sesi kuliah selanjutnya. Selamat pagi semuanya.